Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Masjid Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah diseminasi dari Diklat Manajemen Kepegawaian, dan pada kali ini saya akan membahas tentang mutasi pegawai negeri sipil. Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut. Saya secara umum saja. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara, dan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN. Dan selanjutnya, yang terakhir adalah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi. Pengertian mutasi itu sendiri, mutasi secara umum adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Dari mutasi adalah perpindahan pekerjaan dengan posisi yang masih sama dengan pekerjaan sebelumnya, itu mutasi secara umum. Adapun menurut Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019, mutasi pegawai negeri sipil adalah perpindahan tugas dan atau lokasi dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan keperwakilan negara Indonesia di luar negeri, serta atas permintaan sendiri. Adapun tujuan mutasi dalam Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019 tidak disebutkan secara eksplisit, karena itu saya sampaikan mutasi menurut Wujiono. Yang pertama, mutasi adalah untuk meningkatkan produktivitas karyawan, yaitu dengan mutasi diharapkan di tempat yang baru pegawai tersebut dapat meningkatkan produktivitasnya, didorong tempat dan suasana yang baru, rekan yang baru, dan kesesuaiannya dengan kemampuannya. Yang kedua, untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan, yaitu mutasi diharapkan mampu mengatur kondisi sedemikian rupa sehingga antara komposisi pekerjaan dengan pegawai yang menangani pekerjaan tersebut dapat seimbang dan juga sesuai. Ketiga adalah untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan, yaitu diharapkan dengan mutasi pengetahuan pegawai bersangkutan dapat meningkat, baik pengetahuan itu dengan pekerjaan itu sendiri maupun melalui sharing pengetahuan dengan rekan-rekan yang baru. Selanjutnya adalah menghilangkan rasa bosan, jenuh terhadap pekerjaannya, di mana seorang pegawai ketika berada pada tempat dan posisi kerja terlalu lama, ia akan mengalami penurunan semangat dalam bekerja. Mungkin ini tidak disadari bahwa itu adalah dampak dari munculnya rasa bosan terhadap pekerjaan yang bersifat statis dan monoton. Karena itu, mutasi menjadi salah satu upaya untuk memecah rasa bosan tersebut. Selanjutnya adalah memberi perangsang agar karyawan tersebut mau berupaya meningkatkan karir yang lebih tinggi. Dengan mutasi ke tempat yang lebih kondusif untuk pengembangan diri, karir seorang pegawai dimungkinkan juga menumbuhkan semangat pegawai tersebut untuk mengembangkan karirnya. Untuk selanjutnya, alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui persaingan terbuka, bahwa mutasi ditujukan agar terdorong semangat kerja. Ini didorong persaingan dengan rekan yang baru. Tentunya yang dimaksud adalah
persaingan dalam arti positif, yaitu persaingan untuk menunjukkan produktivitas kerja yang lebih baik. Yang terakhir adalah menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik karyawan. Mutasi menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh. Misalnya ketika ada pegawai dengan kondisi kesehatan yang menurun, tetapi sebenarnya ia masih produktif, maka dengan pertimbangan kemanusiaan ia dapat dimutasi di tempat yang lokasinya lebih dekat. Untuk selanjutnya, terkait perencanaan mutasi di dalam bab 1 pasal 2 ayat 2 PKPKN nomor 5 tahun 2019 disebutkan bahwa untuk perencanaan mutasi perlu memperhatikan beberapa aspek, di antaranya yang pertama adalah kompetensi. Mutasi pegawai perlu memperhatikan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan pegawai sehingga penempatan pegawai tersebut sesuai dengan bidang kemampuannya. Yang kedua adalah perlu memperhatikan aspek pola karir, yaitu bahwa mutasi harus memperhatikan alur pengembangan karir seorang pegawai yang menunjukkan keterkaitan dan kesesuaian dengan jabatan, pangkat, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahwa perencanaan mutasi perlu memperhatikan aspek pemetaan pegawai, yaitu bahwa mutasi harus memperhatikan sebaran pegawai, sehingga sebaran pegawai dapat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan maupun bidang organisasi. Yang keempat, perencanaan mutasi perlu memperhatikan kelompok rencana suksesi, yaitu bahwa perencanaan mempertimbangkan adanya kelompok yang memang disiapkan untuk menduduki jabatan tertentu. Selanjutnya, memperhatikan pula perpindahan dan pengembangan karir. Mutasi perlu mempertimbangkan pengembangan karir pegawai, sehingga mutasi diharapkan dapat mendorong pengembangan karir pegawai. Penilaian prestasi kerja dan perilaku kerja. Perencanaan mutasi perlu mempertimbangkan prestasi kerja dan perilaku sehingga mutasi tersebut dapat meningkatkan produktivitas kerja dan menciptakan suasana yang nyaman dalam bekerja. Untuk selanjutnya adalah kebutuhan organisasi. Mutasi harus memperhatikan kebutuhan masing-masing bidang sehingga mutasi tersebut benar-benar dapat memenuhi kebutuhan pegawai dengan kemampuan yang dikehendaki masing-masing bidang. Sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan. Klasifikasi jabatan tentu menjadi perhatian sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penempatan pegawai. Adapun terkait jenis mutasi ada beberapa. Yang pertama, mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah. Sebagai contoh adalah mutasi di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung dalam bentuk instansi daerah, misalnya mutasi dalam dinas pendidikan. Yang kedua adalah mutasi PNS antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Misalnya mutasi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung ke kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Yang ketiga adalah mutasi PNS antar kabupaten atau kota, antar provinsi, dan antar provinsi. Misalnya mutasi dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terus selanjutnya adalah mutasi PNS provinsi, kabupaten atau kota ke instansi pusat atau sebaliknya, seperti dari kantor Kementerian Agama Temanggung bermutasi ke Dinas Pendidikan atau sebaliknya. Selanjutnya adalah mutasi PNS antar instansi pusat. Sebagai contoh, misalnya
pegawai dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung mutasi ke Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung. Dan selanjutnya adalah mutasi ke Perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Mutasi dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Bila ada pegawai yang sebelum 2 tahun ia sudah dimutasi, maka dia berhak untuk mengajukan keberatan. Adapun prinsip mutasi adalah yang pertama, mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, dan pola karirnya, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Yang kedua, mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan, yaitu mutasi PNS harusnya menghindari adanya unsur konflik kepentingan yang memungkinkan adanya kolusi dalam mutasi pegawai, adanya like and dislike, dan sebagainya. Selanjutnya, selain mutasi karena tugas dan atau lokasi, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pada PKBKN, PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan atau lokasi atas permintaan sendiri. Untuk lokasi, misalnya ada seorang istri yang harus mengikuti pekerjaan suami di kabupaten yang cukup jauh, maka ia dapat mengajukan mutasi ke tempat di mana suaminya bekerja. Adapun terkait syarat mutasi, yang pertama berstatus PNS, yaitu karena Perka ini mengatur tentang mutasi PNS. Yang kedua adalah ada analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi. Contoh analisis jabatan, saya ambil untuk analisis jabatan saya, ada sampul, kemudian nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, kedudukan dalam organisasi, ada ikhtisar jabatan, ada uraian tugas, kemudian ada bahan kerja semacam ini, dan ada perangkat kerja yang dibutuhkan, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi, ya, kemudian kondisi lingkungan kerja, risiko bahaya, syarat jabatan, prestasi kerja yang diharapkan. Kemudian ada lagi tentang butuh informasi lain tentang kelas jabatan. Itu adalah contoh dari analisa jabatan. Lalu selanjutnya adalah surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan, mana ketika seorang PNS mengajukan mutasi, maka dia membuat surat permohonan ke instansi yang akan dituju. Untuk contoh suratnya semacam ini. Ya, ini suratnya bersifat pribadi dari pegawai yang akan memohon mutasi, ditujukan ke tempat di mana ia ingin mutasi. Selanjutnya, surat usul mutasi dari pejabat pembina kepegawaian instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki. Setelah tadi mengajukan surat permohonan, maka dari instansi yang akan dituju menyusun usul mutasi, atau ini yang diistilahkan dengan surat lolos butuh. Ini misalnya yang dituju adalah MTs Negeri 1 Purworejo, maka dari MTs Negeri 1 Purworejo menerbitkan permintaan persetujuan mutasi ke Kepala MTs Negeri 2 Temanggung, di mana pegawai yang mengajukan
mutasi adalah pegawai dari MTS Negeri 2 Temanggung. Selanjutnya, dari instansi tempat bekerja semula membuat surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki. Contoh dari persetujuan mutasi adalah macam ini. Ini dibuat dari MTS Negeri 2 Temanggung ditujukan ke MTS Negeri 1 Purworejo bahwa menyatakan yang bersangkutan disetujui untuk mutasi. Kemudian yang selanjutnya adalah ada surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama. Syarat mutasi selanjutnya adalah adanya salinan fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan atau jabatan terakhir, ini yang sering kita maksud dengan SK terakhir. Selanjutnya salinan atau fotokopi sah penilaian prestasi kerja penilai baik dalam 2 tahun terakhir yang sering kita sebut dengan SKP 2 tahun. Terus selanjutnya ada surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama, dan atau surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat di mana PNS tersebut berasal. Surat keterangan ini adalah terkait pengelolaan aset negara atau BUMN. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan mutasi kepegawaian, khususnya mutasi pegawai negeri sipil. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa membaca di PLKBKN nomor 5 tahun 2019. Sebenarnya masih ada tentang prosedur, tapi karena cukup panjang, insya Allah akan disambung dalam episode berikutnya. Demikian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Jangan lupa untuk bisa subscribe dan like dan komen di channel ini. Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.